Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Burhanuddin. Kali ini saya akan menepati janji saya sesuai dengan permintaan dan request dari teman-teman terkait dengan komposisi dari media pembesaran ulat kandang. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Subscribe kalian sangat berarti untuk kami, karena dengan kalian menekan tombol subscribe, maka secara tidak langsung kalian mendukung agar channel ini terus berkembang dan juga mendukung agar kami bisa membuat konten-konten yang positif dan juga bisa sharing terkait dengan ulat kandang. Terima kasih sudah di subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya. Ini adalah anakan ulat kandang yang baru kita pisah dari indukan atau kepiknya. Kita lihat hasilnya, nampak anakannya terlihat lumayan banyak. Biasanya kalau yang banyak seperti ini, setiap masing-masing media hanya saya berikan 1 kg, tidak lebih dari itu. Kalau terlalu banyak, umumnya ulat tidak akan bisa besar atau tetap kecil. Makanya untuk takaran ini sementara kita gunakan ukuran yang pas, yaitu 1 kg. Untuk media utama adalah menggunakan polar. Ini yang media utama yang tidak bisa ditawar atau diganti dengan media yang lain. Polar ini dengan berat 1 kilo. Kemudian diberikan konsentrat sebanyak 6 on. Bisa langsung dicampur di tempat atau bisa dicampur di dalam kotak. Ini media utama yang menggunakan sistem semprot. Polar yang saya gunakan adalah polar dengan merek Angsa. Saya tidak berani mencoba yang lain karena punya pengalaman untuk polar merek yang lain itu hasilnya kurang maksimal. Untuk konsentratnya bisa menggunakan konsentrat ayam pedaging atau bisa juga menggunakan konsentrat dari itik atau bebek. Ini sama saja. Kalau umumnya saya memilih konsentrat yang harganya paling murah. Mengapa saya menggunakan konsentrat yang harganya murah? Karena dulu punya pengalaman bahwa saya menggunakan konsentrat mahal dengan konsentrat yang murah, hasilnya sama saja. Beberapa kali saya coba, hasilnya juga sama. Maka dari itu, untuk menghemat pengeluaran, saya memilih konsentrat yang harganya yang paling murah. Namun perlu digarisbawahi bahwa konsentrat pemberiannya tidak melebihi dari 7 on. Umumnya kalau melebihi dari 7 on, ini ulat akan cepat panas dan resiko kematian akan sangat tinggi. Jadi diusahakan tidak lebih dari 7 on saja. Setelah itu kita taruh di dalam kotak. Kita campur di dalam kotak, tidak perlu dicampur terlalu rata. Terus kita arahkan pada kotak, cukup pada bagian separuhnya saja, tidak lebih dari separuh, hanya bagian separuh kotaknya saja. Berikutnya anakan ulat kandang yang sudah kita pisah, kita timbang sebanyak 1 kilo. Kemudian ulat kandang yang kita timbang 1 kilo tadi kita langsung taruh pada media yang sudah kita siapkan tadi. Hanya pada bagian tengah-tengahnya saja, ini tidak diratakan agar nanti bisa merata dengan sendirinya. Pernah punya pengalaman langsung diratakan, kalau diratakan nanti akan kesulitan dalam tahap penyemprotannya. Karena penyemprotannya nanti udah rata, sedangkan ulatnya belum merata sepenuhnya.
Tahap terakhir adalah bagian penyemprotan yang terdapat ulatnya saja. Ingat, pada bagian yang terdapat ulatnya saja, tidak lebih dari itu, karena yang membutuhkan asupan atau yang memakan media adalah pada bagian yang ada ulatnya saja. Kita bisa lihat yang kita semprot adalah pada bagian ulatnya saja, tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu atau bisa mengenai media yang tidak ada ulatnya, nanti otomatis media akan menggumpal dan sulit atau menyusahkan dalam tahap pemanenannya nanti. Pada bagian penyemprotan ini harus belajar lebih dahulu karena jangan terlalu basah ataupun terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti ulat tidak akan bisa besar, sedangkan kalau nanti terlalu basah akan menyulitkan pada tahap pemanenannya nanti. Bisa lihat hasilnya dari penyemprotan tadi, tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering, sedang-sedang saja, tidak sampai tembus pada bagian bawah. Kita bisa cek sudah standar, hanya permukaan atasnya saja, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Ya, itulah tadi video kita tentang media dasar dari perkembangbiakan ulat kandang. Namun sebelum kita tutup, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.